Selamat datang di Galeri 13. Kembali lagi saya akan memberikan contoh soal P3K PGSD berdasarkan masukan teman-teman yang telah mengikuti ujian pada tahap pertama. Jangan lupa subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video dari saya. Soal pertama. Perhatikan alat-alat panel surya berikut. 1. Baterai atau aki. 2. Inverter. 3. Sel surya. 4. Charge controller. 5. Televisi. 6. Panel surya. Alur perpindahan energi listrik yang terjadi pada panel surya sampai bisa digunakan untuk menyalakan televisi adalah A. 6, 3, 4, 1, 2, 5. B. 3, 6, 2, 1, 4, 5. C. 6, 3, 2, 1, 4, 5. D. 3, 6, 4, 1, 2, 5. E. 3, 6, 2, 4, 1, 5. Jawaban yang benar adalah D. 3, 6, 4, 1, 2, 5. Sel surya adalah alat yang digunakan untuk menyerap dan mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Panel surya adalah gabungan sel-sel surya. Solar charge controller akan melakukan pengisian muatan listrik ke dalam baterai dengan arus yang besar ketika baterai kosong dan kemudian arus pengisian diturunkan secara bertahap ketika baterai semakin penuh. Baterai adalah alat untuk menyimpan muatan listrik. Jadi, pada saat sel surya mengkonversikan energi cahaya matahari menjadi energi listrik tersebut kemudian disimpan pada baterai yang kemudian akan digunakan. Inverter adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah arus DC dari sel surya dan baterai menjadi arus AC dengan tegangan 220 volt yang kemudian akan digunakan pada listrik komersial seperti lampu dan televisi. Perjalanan aliran listrik pada panel listrik. Di dalam sinar matahari terkandung energi dalam bentuk foton. Ketika foton ini mengenai permukaan sel surya, elektronnya akan tereksitasi dan menimbulkan aliran listrik. Energi yang dihasilkan dikumpulkan dalam panel surya agar berkapasitas besar. Adanya solar charge controller, maka energi listrik yang telah dihasilkan oleh sel surya akan otomatis akan diisikan pada aki, baterai dan menjaga aki, baterai agar tetap dalam kondisi baik. Tegangan yang dihasilkan masih dalam DC, maka kita perlu merubahnya menjadi AC agar bisa digunakan ke perangkat listrik di rumah. Alat tersebut dinamakan inverter. Hasil output inverter bisa digunakan untuk menyalakan televisi. Soal selanjutnya. Prinsip kerja reflektor lampu adalah A. Menggunakan cermin cekung, lampunya diletakkan pada fokus cermin sehingga yang dipantulkan sejajar. B. Menggunakan cermin cekung, lampunya diletakkan pada jari-jari kelengkungan cermin sehingga cahaya yang dipantulkan sejajar. C. Menggunakan cermin cekung, lampunya diletakkan pada jari-jari kelengkungan cermin sehingga cahaya yang dipantulkan menyebar. D. Menggunakan cermin cekung, lampunya diletakkan pada fokus cermin sehingga cahaya yang dipantulkan menyebar. E. Menggunakan cermin cekung, lampunya diletakkan pada fokus cermin sehingga yang dipantulkan mengecil. Jawaban yang benar adalah A. Menggunakan cermin cekung, lampunya diletakkan pada fokus cermin sehingga yang dipantulkan sejajar. Cermin cekung terbuat dari irisan bola yang permukaan dalamnya mengkilap atau bagian yang memantulkan cahaya. Apabila berkas sinar sejajar dijatuhkan pada permukaan cermin cekung, maka sinar-sinar pantulnya akan berpotongan pada satu titik yang disebut titik fokus. Titik fokus terletak di tengah-tengah garis hubung antara titik pusat kelengkungan cermin dan titik pusat bidang cermin. Cermin cekung disebut juga cermin konvergen atau pengumpul sinar. Karena itulah cermin cekung digunakan sebagai reflektor lampu karena sumber cahaya diletakkan tepat di tengah titik fokus sehingga akan dihasilkan cahaya pantul yang sejajar. Soal selanjutnya. Sebuah benda setinggi 1 cm di depan cermin cekung dengan fokus 2 cm. Jika benda berada pada jarak 4 cm di depan cermin, tentukanlah sifat bayangan yang dihasilkan. A.
Nyata, terbalik, diperbesar. B. Nyata, terbalik, diperkecil. C. Maya, tegak, diperbesar. D. Maya, tegak, diperkecil. E. Nyata, terbalik, sama. Jawaban yang benar adalah E. Nyata, terbalik, sama. Cara pertama dengan metode hafalan. Dari data pada soal, benda berada 4 cm di depan cermin. Sementara itu, jarak fokus cermin atau F yaitu 2 cm, sehingga jari-jari kelengkungan cermin adalah R sama dengan 2 dikali F. R sama dengan 2 dikali 2 cm, sama dengan 4 cm. Karena jarak benda sama dengan jari-jari kelengkungan cermin, maka benda terletak sempurna di titik sentra kelengkungan cermin atau di titik M. Dengan demikian melihat tabel sifat bayangan, maka kita peroleh sifat bayangan benda yaitu nyata, terbalik, dan sama besar. Cara kedua dengan metode perhitungan atau rumus. Untuk mengetahui sifat bayangan yang dihasilkan dengan metode perhitungan, maka tentukanlah dulu jarak bayangan dan pembesaran bayangan. Jarak bayangan atau S bayangan. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S bayangan. 1/2 sama dengan 1/4 ditambah 1/S bayangan. Pindah ruas. 1/2 dikurang 1/4 sama dengan 1/S bayangan. 1/4 sama dengan 1/S bayangan. S bayangan sama dengan 4 cm. Karena nilai S bayangan berlinai positif, maka bayangan bersifat nyata dan terbalik. Selanjutnya pembesaran bayangan atau M. M sama dengan S bayangan dibagi S. M sama dengan 4 dibagi 4. M sama dengan 1. Karena nilai M sama dengan 1, maka bayangan sama besar dengan benda. Dengan demikian, sifat bayangan yang terbentuk yaitu nyata, terbalik, dan sama besar. Soal selanjutnya. Yang harus dilakukan guru dalam membuat pembelajaran untuk peserta didik yang mengalami kesulitan menghitung atau diskalkulia adalah A. Menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari, misal, berapa jumlah piring makan yang harus disiapkan untuk seluruh anggota keluarga, berapa banyak seragam yang dia gunakan dalam seminggu, dan berapa sepatu yang akan dipakai anak untuk bepergian. B. Metode menulis bersambung dengan cara setiap kata ditulis dalam huruf balok lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna, lalu anak mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambungnya. C. Menyebutkan huruf pada anak sambil menunjukkan gambar cara-cara menulisnya. Anak kemudian diberi lembar yang berisikan huruf untuk ditulis ulang atau dijiplak yang secara berurutan ketebalan dari huruf yang harus dijiplak dikurangi lalu berubah menjadi titik-titik. D. Anda bisa mengajak peserta didik bermain kata yang berhubungan satu sama lain. Awali dengan pemilihan kata-kata yang mudah diucapkan dan bisa dikombinasikan dengan aktivitas lain. Misalnya menuliskannya di pasir, kertas, dan sebagainya. E. Mencari gambar dan susun dengan huruf balok. Sebagai contoh, minta anak untuk menemukan gambar gajah, lalu lanjutkan dengan menyusun huruf-huruf pembentuk kata gajah dengan huruf balok. Jawaban yang benar adalah A. Menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari, misal, berapa jumlah piring makan yang harus disiapkan untuk seluruh anggota keluarga, berapa banyak seragam yang dia gunakan dalam seminggu, dan berapa sepatu yang akan dipakai anak untuk bepergian. Cara melatih diskalkulia. 1. Melatih ingatan dengan sering menyanyikan angka-angka. 2. Tuangkan konsep matematika secara tertulis di atas kertas agar peserta didik mudah melihatnya. 3. Visualisasikan konsep matematika yang sulit dimengerti melalui gambar. 4. Praktikkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Misal, berapa jumlah piring makan yang harus disiapkan untuk seluruh anggota keluarga, berapa banyak seragam yang dia gunakan dalam seminggu, dan berapa sepatu yang akan dipakai anak untuk bepergian. Soal selanjutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Fungsi organ nomor 6 adalah A. Menyerap racun dalam tubuh. B. Menetralkan racun. C. Menyerap sari-sari makanan. D.
Menghasilkan enzim lipase untuk pencernaan. E. Menyerap kelebihan kadar air pada feses. Jawaban yang benar adalah B. Menetralkan racun. Hati memiliki berbagai fungsi yang salah satunya adalah untuk menetralisir racun yang masuk ke dalam tubuh. Bagaimanakah hati dapat mendetoksifikasi racun dalam tubuh? Setiap zat makanan, minuman, atau obat yang masuk melalui saluran pencernaan pada awalnya akan melewati proses pencernaan dalam lambung dan usus. Setelah dicerna, zat-zat tersebut akan diserap oleh usus dan masuk ke dalam pembuluh darah usus. Selanjutnya, zat tersebut akan dibawa oleh darah masuk ke dalam hati. Sebelum zat tersebut disirkulasikan ke seluruh tubuh, zat tersebut terlebih dahulu melalui proses detoksifikasi di dalam hati. Soal selanjutnya. Ada beberapa pekerja pasar akan mengangkut barang, mereka berangkat bersama mengangkat satu kali. Setiap orang maksimal mengangkut 85 kg. Jika jumlah seluruh barang 300 kg. Berapa pekerja untuk mengangkut semuanya? A. 3 orang. B. 4 orang. C. 5 orang. D. 6 orang. E. 7 orang. Jawaban yang benar adalah B. 4 orang. Kapasitas maks satu orang sama dengan 85 kg. Jumlah total barang 300 kg. Jadi N sama dengan 300 kg dibagi 85 kg sama dengan 3,5. Karena barang harus diangkat semua maka harus dibulatkan ke atas, maka yang dibutuhkan adalah 4 orang. Soal selanjutnya. Cara penanggulangan tikus dengan simbiosis ramah lingkungan adalah A. Menggunakan racun tikus dengan efektivitas tinggi agar penyebaran tikus lebih dikendalikan. B. Menggunakan pestisida nabati agar tidak mencemari lingkungan. C. Memanfaatkan musuh alami tikus yaitu burung hantu untuk menjaga keseimbangan ekosistem. D. Menggunakan asap belerang untuk memusnahkan tikus di sawah. E. Gotong royong bersama warga untuk memburu tikus di area persawahan. Jawaban yang benar adalah C. Memanfaatkan musuh alami tikus yaitu burung hantu untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Pemasangan rumah burung hantu atau rubuha merupakan salah satu cara untuk melestarikan dan menjaga keberadaan burung hantu di areal persawahan mengingat burung hantu adalah musuh alami yang paling efektif dan efisien dalam mengendalikan tikus. Soal selanjutnya. Peran pemerintah terhadap warga negaranya dalam menjalankan pemerintahan salah satunya adalah dengan memberikan pelayanan publik. Salah satu pelayanan publik tersebut adalah pelayanan kesehatan. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan program jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan adalah bagian dari JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan dan bertujuan mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan kesehatan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya. JKN merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN yang diselenggarakan melalui mekanisme asuransi yang sifatnya wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Dari teks di atas program BPJS yang merupakan bentuk jaminan pemerintah terhadap kesehatan warga negara. Hal tersebut sesuai dengan realisasi tujuan negara yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu A. Mencerdaskan kehidupan bangsa. B. Melaksanakan ketertiban dunia. C. Memajukan kesejahteraan umum. D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. E. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Jawaban yang benar adalah C. Memajukan kesejahteraan umum. Tujuan negara yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia.
BPJS adalah program pemerintah untuk memajukan kesejahteraan yang termasuk di dalamnya adalah jaminan kesehatan. Soal selanjutnya. Perhatikan teks di bawah ini. Pembangkit listrik tenaga air. Hampir setiap hari manusia menggunakan tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya untuk penerangan, listrik juga digunakan untuk beragam keperluan seperti mengolah data dalam perangkat, menghasilkan suara, dan lain sebagainya. Adapun energi yang biasa digunakan sehari-hari berasal dari listrik yang dihasilkan dari beragam metode, salah satunya ialah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Meski kerap digunakan untuk keperluan sehari-hari, ternyata masih banyak orang yang belum mengetahui cara kerja PLTA. Seperti dikutip dari altera.id, PLTA merupakan sumber pembangkit listrik yang menggunakan energi potensial dan kinetik dari air guna menghasilkan energi listrik. Teknologi pembangkit listrik tenaga air sudah dikembangkan di hampir setiap negara di dunia. Di Indonesia sendiri, pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan dari bendungan yang sengaja dibuat untuk menghasilkan listrik. Bendungan menjadi salah satu sumber alternatif yang mampu menghasilkan listrik dengan jumlah besar, sehingga dapat mengaliri akses listrik ke rumah dan jalanan untuk penduduk yang jauh dari pembangkit listrik perkotaan. Pada paragraf 3 teks bacaan di atas, pembangunan PLTA merupakan usaha negara untuk merealisasikan tujuan nasional berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang pada Pembukaan UUD 1945 alinea 4 yaitu A. Melindungi segenap bangsa Indonesia. B. Memajukan kesejahteraan umum. C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. D. Menghantarkan kemerdekaan bangsa yang bersatu berdaulat adil dan makmur. E. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jawaban yang benar adalah B. Memajukan kesejahteraan umum. Mengaliri akses listrik ke rumah dan jalanan untuk penduduk yang jauh dari pembangkit listrik perkotaan merupakan upaya memajukan kesejahteraan masyarakat. Soal selanjutnya. Panel surya merupakan jenis energi terbarukan yang ramah lingkungan. Panel surya dikatakan sebagai sumber energi ramah lingkungan, artinya adalah A. Meminimalisir bahaya pada ekosistem lingkungan. B. Mudah diperoleh dari lingkungan. C. Memperbaiki kerusakan alam dan lingkungan. D. Menjaga lingkungan tetap bersih. E. Dapat diperbarui dan tidak akan habis karena penggunaan. Jawaban yang benar adalah A. Meminimalisir bahaya pada ekosistem lingkungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ramah lingkungan artinya meminimalisir atau meniadakan bahaya pada ekosistem lingkungan. Demikianlah soal FRPGSD di kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe, serta nyalakan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih telah menonton, berjumpa kembali di video-video selanjutnya.